Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranji Saputra. NPM saya 24100103117. Saya dari kelas 4F TI Reguler Banjarmasin. Saya di sini izin mengerjakan tugas dari Bapak Heri dari matkul Cloud. Sini tugas saya yaitu menjelaskan PPT dari materi yang dikasih oleh Bapaknya. Oke, langsung saja saya masuk ke PPT-nya. Oke, jadi saya di sini sudah berada di PPT-nya. PPT berjudul Keamanan Cloud, Kepatuhan dan Otomatisasi Infrastruktur. Yang pertama ada keamanan cloud atau manajemen identitas dan akses (IAM). IAM adalah fondasi pengendalian akses pada cloud. Prinsip utamanya adalah less privilege, memberi hak minimum yang diperlukan. Implementasi yang benar menggabungkan struktur role based access control atau RBAC. Terus ada pemisahan tugas, MFA, dan pemeriksaan berkala terhadap akses yang ada. MFA dan otentikasi. Gunakan MFA, OTP push notification, hardware token untuk akses konsol dan akses API kritikal. Terus ada RBAC dan prinsip less privilege. Didefinisikan peran terpisah antara admin, operator, auditor, dan sebagainya, dan berikan izin minimal untuk mereka yang memiliki akses tersebut sesuai tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada audit dan rotasi kunci. Aktifkan logging, retention untuk audit dan rotasi kredensial secara otomatis, API keys dan service account. Selanjutnya ada keamanan cloud atau enkripsi data. Enkripsi melindungi data saat istirahat, at rest, dan saat transit, in transit. Strategi enkripsi mencakup manajemen kunci enkripsi end-to-end dan integrasi KMS, Key Management Service. Penyedia cloud atau HSM untuk kunci sensitif. Enkripsi at rest, aktifkan enkripsi default pada storage, database, dan snapshot. Gunakan CMK bila perlu kontrol penuh atas kunci. Selanjutnya ada enkripsi in transit. Gunakan TLS 1.2 plus untuk semua komunikasi. API gateway yang memaksa HTTPS dan VPN atau private link untuk konektivitas antar layanan. Selanjutnya ada manajemen kunci. Pusatkan kunci di KMS atau HSM. Gunakan rotasi kunci otomatis dan batasi akses kunci melalui kebijakan IAM. Selanjutnya ada kepatuhan cloud atau standar dan regulasi. Organisasi harus memenuhi regulasi industri dan regional, jelas sekali, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti GDPR, HIPAA, PCI DSS, dan peraturan lokal lainnya. Kepatuhan itu mencakup kebijakan data, retention, akses, dan bukti audit. Cloud provider biasanya menyediakan sertifikasi dan fitur untuk membantu hal-hal tersebut, tetapi tanggung jawab implementasi tetap diberikan kepada pelanggannya. GDPR, perlindungan data pribadi keluarga UE, basis hukum pemrosesan, subjek data, dan data minimization. Selanjutnya ada PCI DSS, standar keamanan untuk pemrosesan kartu pembayaran, segmentasi jaringan, enkripsi, logging, dan audit. Selanjutnya ada HIPAA, perlindungan informasi kesehatan, kontrol akses ketat, audit trail, dan encryption at rest maupun in transit. Selanjutnya ada model tanggung jawab bersama atau shared responsibility. Model ini menjelaskan batas tanggung jawab antara cloud provider dan pelanggannya. Umumnya provider itu hanya bertanggung jawab atas keamanan dari cloudnya saja. Misalkan seperti fasilitas fisik, hypervisor, jaringan fisik, layanan, dan sebagainya. Sedangkan pelanggan atau yang memakai cloudnya tersebut bertanggung jawab atas keamanan di dalam cloudnya, seperti isi-isinya. Contohnya itu seperti konfigurasi, data, identitas, aplikasi, atau isi-isi yang terdapat di dalam cloudnya itu. Nah, itu untuk tanggung jawab bersama antara si pemilik cloud atau provider dan pelanggannya atau konsumen dari cloud tersebut. Selanjutnya ada infrastruktur sebagai code, IAC, dengan menggunakan Terraform. Terraform memungkinkan provisioning dan manajemen infrastruktur cloud secara deklaratif
keuntungannya yaitu reproducibility, versioning, review perubahan, dan otomisasi. Dengan Terraform, resource cloud didefinisikan dalam file .tf dan dijalankan melalui plan atau apply yang didapat di audit. Reproducibility dan versioning, kode infrastruktur dapat direview, diuji, dan di rollback seperti kode aplikasi. Otomisasi dan CI atau CD, integrasikan Terraform ke pipeline CI atau CD untuk provisioning otomatis dan validasi sebelum di-deploy. Police as code, gunakan Sentinel atau OPA atau Terraform Validator untuk enforce kebijakan misenkripsi network sebelum dibuat. Selanjutnya ada manfaat Terraform dalam keamanan dan kepatuhan. Terraform membantu meningkatkan keamanan dan kepatuhan dengan cara membuat konfigurasi konsisten, dapat diaudit dan diuji. Selain itu, memungkinkan penerapan kontrol otomatis untuk memastikan standar organisasi selalu dipenuhi saat provisioning. Audit trial, riwayat perubahan infrastruktur tersimpan di VCS memudahkan audit dan forensik. Enforcement, police as code memblokir konfigurasi tidak sesuai sebelum dibuat. Konsistensi, template modul memastikan resource dibuat sesuai standar security baseline. Automated remediation, integrasi dengan tooling dapat memperbaiki drift atau konfigurasi rentan secara otomatis. Studi kasusnya di sini ada implementasi keamanan dan kepatuhan dengan IAC. Contoh ringan atau contoh ringkasnya di sini ada perusahaan fintech yang menerapkan modul Terraform untuk provisioning VPC, subnet, database terenkripsi, dan IAM rules. Setiap modul diuji via CI yang menjalankan Terraform FMT, Terraform Validate, Static Analysis, dan Police Check. Hasilnya, penurunan temuan misconfig sebesar 80% dan waktu provisioning turun dari hari ke menit. Pipeline validasi, linting security, dan police gates di PR sebelum merge. Terus ada baseline keamanan, modul standar, memaksa inskripsi, logging, dan minimal YAM permission. Selanjutnya ada monitoring and drift detection, integrasi dengan monitoring untuk mendeteksi perubahan manual dan otomatis memperbaiki lewat pipeline. Kesimpulannya atau langkah selanjutnya, kesimpulan singkat, keamanan cloud itu memerlukan pendekatan holistik, IAM yang ketat, inskripsi menyeluruh, kepatuhan yang terdokumentasi, dan otomatisasi infrastruktur untuk memastikan konsistensi. Terraform bukan hanya alat provisioning, tetapi juga mekanisme kontrol keamanan dan kepatuhan saat digunakan bersama police as code dan pipeline CI atau CD. Langkah pertama, lakukan inventory aset, cloud, dan audit izin saat ini atau akses review. Langkah kedua, implementasikan enkripsi end-to-end dan kelola kunci di KMS atau HSM. Langkah 3, migrasikan provisioning ke Terraform, bangun pipeline validasi, dan terapkan police as code. Terus langkah terakhir, call to action, mulai proof of concept selama 4 minggu untuk modul jaringan dan IAM, ukur temuan keamanan dan waktu provisioning. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Jadi maaf apabila saya ada salah kata dan sebagainya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.